besok kita mau merayakan hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan itu berarti kita dibebaskan dari penjajah, begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi saya percaya kita semua yang ada di sini anak-anak Tuhan, kita juga sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita semuanya. Amin. Nah kalau kita sudah dibebaskan, hati kita penuh dengan sukacita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan semangat, gitu ya, dengan berapi-api. Karena kita yakin ada yang baru tercurah untuk kita semua yang ada di sini. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Mari kita merayakan tempat ini. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu? Sama-sama dengan kita ya, kita nyanyikan anggur baru yang sudah dicurahkan bagi kita. Untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom, selamat pagi juga. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia semuanya. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Boleh berikan sukacita, senyum yang termanis untuk kanan kiri Anda. Katakan kita semua sudah dibebaskan. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Sekali lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan telah tiba. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Semuanya ya.
sudah dibebaskan dari belenggu dosa, kita percaya Roh Kudus ada di sini mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita masuk dalam firman, kita menyadari dan kita tahu bahwa kita memiliki Bapa yang sungguh baik. Kita memiliki Bapa yang sangat setia dalam hidup kita. Rancangannya adalah rancangan yang terbaik bagi hidup kita. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan atas kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur dan terima kasih atas semua berkat kasih setiamu yang kami rasakan di dalam hidup kami. Baik di dalam saat-saat yang menyenangkan dalam hidup kami. Kami merasakan hidup kami penuh berkat, penuh rahmat. Tetapi di dalam kesesakan hidup kami tetap merasakan kesetiaan-Mu. Kami tetap merasakan ketika kami berjalan di dalam badai, ketika kami melihat hanya ada 2 jejak kaki di pasir. Kami tahu dan sadar, saat itulah Engkau menggendong kami. Yang kami lihat di atas jejak pasir itu bukan jejak kaki kami yang berjalan sendirian, tapi itu jejak kaki-Mu yang menggendong kami, mengangkat kami di dalam kesesakan hidup kami. Maka pagi ini Bapa, kami mau nyatakan Engkau sungguh Bapa kami yang baik. Engkau sungguh Bapa kami yang setia. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang setia, Kau mengerti yang ku alami. Kau berfirman, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Ku berikan syukurku, ku percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Kita semua yang ada di sini yakin atas kebaikan Tuhan. Maka kita tidak sekedar hanya melihat, sekedar hanya menonton, tetapi kita mau ungkapkan rasa hati kita. Kita mau terus bersyukur. Mari saya ajak semuanya untuk terus bersyukur. Resapkan kalimat dalam pujian ini di dalam hatimu. Rasakan Tuhan sungguh mengasihi Anda. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau mengerti yang ku alami. Kami mendengarkan segala perkataan-Mu Tuhan. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Panggil Bapa,
Engkau berfirman Tuhan, Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. mari naikkan syukur dan terima kasih kita. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janjimu padaku. Terus naikkan syukur dan terima kasih. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Sebab Dia Tuhan yang terbaik bagi kita. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Katakan sekali lagi, Dia Tuhan yang terbaik untuk hidup kita. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kami yang terbaik di dalam hidup kami. Kami sungguh setia terima kasih Tuhan. Kau selalu ada bagi kami. Terima kasih. Naikkan syukur dan terima kasih dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kami datang saat ini Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu lebih lagi. Kami mau menikmati bait-Mu. Kami mau merasakan kasih-Mu lebih lagi. Sebab sungguh indah saat bersama-Mu Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi semua hati yang terluka. Katakan sungguh indah, Indah Kau Tuhan. Engkau Tuhan, menara perlindungan kami Tuhan. menara perlindungan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
kasih Tuhan, Engkau menjadi sumber kekuatan kami satu-satunya di dalam hidup ini. Kalau saat ini kami mau bersatu hati di tempat ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Melalui Romo Didi, anak yang Engkau kasihi, Engkau akan memberitakan semua firman-firman-Mu. Dan firman-Mu akan menjadi rema dan penuntun, pelita bagi hidup kami. Urapi Romo Didi, biarlah segala perkataan yang keluar dari mulutnya, semuanya berasal daripada-Mu. Semua doa, pujian, syukur ini kami naikkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudariku sekalian. Kita yang dicintai oleh Tuhan dan terus setiap hari mencoba untuk mewujudkan cinta, membalas kasih Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini kita juga bersekutu di dalam persekutuan ini, tiada lain karena ini adalah salah satu wujud cara aktualisasi bentuk kita mencintai Tuhan. Mengorbankan sebagian waktu dan kita bersekutu dengan saudara-saudari seiman, baik di dalam ruangan kapel ini maupun di dalam ruang Zoom, ruang maya dimanapun Anda berada. Besok kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudari di sini juga nuansa merah putih. Kita merah dan putih itu adalah bendera bangsa kita yang menjadi lambang dari kemerdekaan itu sendiri. Ketika bendera itu bisa berkibar sehingga bergerak dihembuskan oleh angin, maka dia berkibar di dalam kebebasan. Namun pada saat kita belum merdeka, maka bendera itu tidak bisa berkibar. Angin di dalam bahasa Ibrani adalah nefes. Nefes adalah angin yang berhembus. Dan nefes dari Allah disebut ruah. Maka ruah atau roh itu adalah nafas yang menghembus dari tanda petik mulut Allah. Allah yang menghembuskan kehidupan, Allah yang menghembuskan cinta, Allah yang menghembuskan kehendak dan rencana. Maka disitulah sebenarnya hati dan batin kita, juga roh kita, R kecil, roh kita ini bisa berkibar seperti bendera itu atau tidak. Kalau dihembus oleh ruah Allah dan kita bisa berkibar di tiang yang tinggi, dan disitulah kemerdekaan. Saudara-saudari yang ada di ruang Zoom, kemungkinan tidak terlihat dari Anda bahwa di ruangan ini para ibu bapak juga membawa bendera merah putih yang bisa dikibarkan setiap saat sambil puji-pujian. Ini juga melambangkan kebebasan roh kita sebenarnya. Nanti kita akan belajar dari Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia tentang kemerdekaan anak-anak Allah, kemerdekaan Kristiani. Renungan kita hari ini menjadi bahan renungan kita sebagai cara kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Next. Di situ ada gambar bendera yang berkibar. Besok kita semua baik langsung maupun tidak, kita mengikuti upacara bendera, upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus
1945 di Jalan Pegangsaan, di sana dibacakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Dan di sana dikibarkan bendera merah putih itu. Besok harinya di Surabaya, di samping gereja katedral, di sebelahnya biara Bruder Aloysius. Di situ ada SMA Santo Aloysius yang sekarang kita kenal dengan SMA Katolik Saint Louis. Sekarang menjadi milik dari Kongregasi Misi. Disitulah tanggal 18 Agustus dikibarkan bendera merah putih yang kedua. Jadi yang pertama di Pegangsaan Timur, yang kedua adalah di kompleks SMA Katolik Saint Louis, Surabaya. Kenapa? Karena pada waktu itu Indonesia baru merebut kekuasaan dari Jepang, maka SMA Katolik itu menjadi markas tentara kita. Lalu pada waktu itu berdirilah yang namanya Polisi Istimewa. Maka di depan SMA Katolik itu dulu Jalan Dr. Sutomo, depan keuskupan ini sekarang disebut Jalan Polisi Istimewa. Dan di ujung perempatan Darmo, di situ ada monumen Polisi Istimewa. Karena disitulah berdiri untuk pertama kalinya Kepolisian Republik Indonesia, di mana bendera merah putih yang kedua kalinya setelah di Pegangsaan Timur berkibar di Indonesia. Sangat indah sejarah itu. Lalu ada hal yang menarik bahwa kepolisian ini pada waktu merebut dari kekuasaan penjajah Jepang, di mana rumah retret Bintang Kejora di Pacet itu dulu namanya Stella Matutina. Stella itu bintang, Matutina itu timur, bintang yang memancar di timur waktu pagi yang paling terang itu ya. Nah, namanya Stella Matutina. Itu rumah retret Stella Matutina, tempat peristirahatan dan retretnya para suster Ursulin Darmo di sana sejak zaman Belanda. Tetapi direbut Jepang. Dan lalu setelah Jepang kalah, bom Hiroshima Nagasaki, rumah retret itu direbut oleh tentara kita. Menjadi dalam jangka waktu 2 tahun menjadi sekolah polisi yang pertama di Indonesia, yaitu di rumah retret Stella Matutina itu. Baru setelah itu tahun 59 dicari lokasi baru di Watu Kosek dan jadilah sekolah Brimob yang di Watu Kosek itu. Kita bayangkan betapa upacara kemerdekaan besok itu menjadi sebenarnya menjadi upacara kemerdekaan kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan. Apakah, pertanyaan bagi kita ini di Indonesia sungguhkah sudah merdeka? Kemerdekaan yang sejati sudah diperoleh atau belum? Memang secara politis negara Indonesia sudah merdeka berdaulat. Sekarang penjajahannya sudah pergi penjajahnya. Tetapi ada penjajah baru di dalam hidup bernegara berbangsa ini. Buktinya untuk mendirikan tempat ibadah masih sulit. Artinya masih ada yang membelenggu di masyarakat bangsa kita ini. Anda dalam mengadakan doa atau misa di lingkungan kadang-kadang juga mendapat masalah. Sekolah-sekolah juga masih mengalami diskriminasi dan sebagainya. Dan lebih lagi kita sebenarnya bukan hanya secara sosial, kita bertanya apakah sudah merdeka, secara hukum juga ya. Bapak Ibu kalau ada
musibah atau harus berurusan dengan peradilan, kita sering merasakan betapa Indonesia ini belum merdeka. Hal-hal besar masih banyak agenda yang harus diselesaikan bersama. Akhir-akhir ini kita juga dihebohkan oleh peristiwa polisi nembak polisi, ya, yang aneka macam tafsir dan isu beredar dengan aneka macam. Tetapi disitulah kita mengenal apa artinya kemerdekaan. Ada polisi yang menembak sahabat dekatnya sendiri. Bagaimana seorang sahabat mampu menembak? Apakah dia di dalam kebebasan? Kemungkinannya tidak. Bagaimana Anda orang punya sahabat dekat dan dia menembak sahabatnya? Mampukah dia melihat wajahnya dan lalu membunuh sahabatnya? Tentu dia dalam keadaan tidak merdeka. Nah, kira-kira otak yang memerintahkan dengan tekanan paksaan untuk melakukan pembunuhan, dan yang memaksa itu pun juga tidak merdeka, karena dia ditekan oleh keadaan lain. Entah masalahnya apa yang harus ditutupi atau yang harus diselesaikan menurut versi dia. Dan ternyata salah satu versi untuk menyelesaikan masalah adalah dengan membunuh. Tentu itu juga tidak merdeka. Saudara-saudari, kita kalau besok melihat bendera berkibar, apakah jiwa, hati kita juga berkibar merdeka? Maka hari ini di dalam persekutuan doa dan pindoman ini, kita mari kita bertanya di saat yang istimewa ini, apakah aku menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka? Apa yang menyebabkan kalau toh belum merdeka itu, apa yang menyebabkan tidak merdeka di dalam diriku? Para martir itu adalah orang yang mati, disiksa, dibunuh, tetapi roh dan jiwanya sungguh merdeka. Sehingga bayangkan ada cerita-cerita tentang para martir di mana dia ketika dibunuh, misalnya salah satu bapak gereja di abad ke-3 sesudah Masehi sudah disiksa, dibakar, tetapi dia masih mampu memanggil dan memberitahu pada tentara musuhnya, tolong ke sini, yang sebelah sini belum terbakar, dia bilang. Bayangkan, karena kamu membakarnya belum sempurna, tolong aku dibalik supaya yang sebelah juga terbakar. Apa enggak grogi tentara yang membakar dia? Si Santo Laurentius ini menjadi, lupa saya, Santo Athanasius atau Laurentius, ya. Dia yang justru merdeka. Tetapi Algojo itu tidak merdeka. Meskipun disiksa, dia merdeka. Maka saudara-saudari, kalau kita lihat diri kita ini, yang merdeka itu, unsur kemerdekaan kita ini macam apa? Di dalam PowerPoint ini, manusia ini bukan hanya tidak merdeka kalau kakinya, tangannya terikat, ya. Meskipun di penjara, orang bisa saja merdeka. Meskipun ada begitu masalah di dalam hidup kita, tetapi kenapa jiwa kita bisa merdeka? Tetapi ada juga orang yang duitnya banyak sekali, dia rumahnya banyak sekali, mobilnya banyak sekali, tanahnya ada di mana-mana, dia teman-temannya itu adalah pejabat tinggi negara, punya kedudukan, tetapi jiwa dan rohnya tidak merdeka. Bagaimana bisa terjadi itu? Tentu faktornya adalah
bahwa manusia ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga mental dan roh. Betapa pentingnya kita selalu menyadari bahwa fisik kita ini ada daging dan ketubuhan kita. Daging itu ya materialnya ini daging, tetapi karena ada kehidupan di dalam daging ini, maka ini disebut tubuh. Jadi kita ini di satu sisi adalah tubuh daging yang hidup, tetapi juga material. Sehingga kita, begitu saya berdiri di sini, saya tidak bisa mendatangi acara yang ada di katedral. Tidak bisa. Saya terbelenggu oleh tempat ruang ini. Artinya fisik saya hanya bisa di tempat ini, nggak bisa sekaligus di tempat lain. Di lain sisi, bahwa tubuhku ini juga ada emosi dan ada pikiran. Ada pikiran, ada perasaan. Bagaimana Santo Maximilianus itu orang ditahan oleh Hitler di Auschwitz, di penjara yang paling menakutkan di dunia. Mungkin Anda beberapa sudah mengunjungi Auschwitz di daerah Polandia sekarang. Ya, di situ Santo Maximilianus Maria Kolbe dipenjara, disiksa, dan ketika melihat ada temannya akan dibunuh untuk percobaan, dan dia minta, tolong perbolehkan saya menggantikan dia dan bebaskan dia karena dia masih punya keluarga dan anak kecil. Kalau dia mati, siapa yang menghidupi istri dan anaknya? Maka Maximilianus, dia menyediakan dirinya. Ini orang yang begitu bebas, merdeka, jiwa dan rohnya, menyediakan diri untuk dihukum mati, menggantikan teman orang dalam satu tahanan. Nah, saudara-saudari, ada perasaan, ada pikiran. Maka meskipun tubuh terbelenggu, bisa saja perasaan ini bebas, tidak ikut terbelenggu. Pikiran kita masih bisa bekerja, masih bisa menemukan hal-hal dan masih berpikir kreatif. Ada seorang psikolog yang juga di tahanan yang sama, namanya Viktor Frankl. Bagi Anda yang kuliah di psikologi pasti kenal nama ini, pakar psikologi, yang dia justru mengamati orang-orang di dalam penjara, orang yang tidak merdeka. Tetapi ada yang orang tetap menyanyi puji-pujian di dalam penjara itu dan tidak merasa terbelenggu oleh penjara itu. Dia tetap bisa bersyukur, menemani yang lain, menghibur yang lain, dan orang yang macam itu menurut penelitian dia, orang yang paling kuat dan tahan menderita, sehat badannya. Tetapi ada orang yang di komplek tahanan yang sama, setiap hari menggerutu, setiap hari mengeluh, setiap hari menyalahkan keadaan, setiap hari mengumpat, merasa khawatir, cemas terus-menerus, dan orang itulah yang cepat mati meskipun tidak dibunuh. Orang itu ternyata mati duluan, tapi dari penelitian itu ternyata orang betapa pentingnya memahami, memanage pikiran, perasaan untuk menjadi merdeka. Dan unsur yang paling kuat yang ketiga adalah roh. Mungkin perasaan kita sudah dihimpit sehingga tidak ada lain kecuali pahit dan sakit. Pikiran kita sudah sulit, tetapi ketika roh kita ini kuat, kita dekat dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh meyakini akan penyelenggaraan ilahi Allah, maka disitulah meskipun pikiran, perasaan, tubuhnya tidak merdeka, tetapi rohnya merdeka. Saudara-saudari,
Next. Dalam pemahaman bangsa Ibrani, mungkin tidak terlalu bisa dibaca ya. Gak apa-apa, tapi saya coba jelaskan sedikit sekilas. Bahwa ada lingkaran yang bawah itu unsur tubuh kedagingan kita. Daging ini kenapa hidup? Karena dihembusi oleh ruah. Maka ruah yang memberi hidup kepada tubuh ini membentuk yang lingkaran tengah yang namanya jiwa. Dan itulah yang disebut nanti kita punya nefes, punya nafas. Yang membawa kehidupan nafas. Tetapi nafas itu juga energi, suatu dorongan, suatu motif, suatu kehendak. Yang nanti ini kalau kehendak ini cenderung untuk ke kedagingan, itu nefes itu NFS, karena huruf Ibrani itu kan 3 huruf mati ya, NFS, nafas atau nafsu. Maka nefes kita yang terus membuat kita bersifat kedagingan, itulah yang disebut nafsu, yang dalam kitab suci disebut hati yang lama. Sedangkan nefes yang mendorong diri kita untuk terus mendekati roh Allah, itulah yang disebut kita mempunyai hati yang baru. Itu yang disebut juga lahir baru. Maka ada baptisan baru di dalam roh. Artinya apa? Kita diajak menyadari nefes kita ini untuk meninggalkan hati yang lama, dorongan kedagingan, lalu bertobat untuk menghidupi nesama. Di sebelah kanan ada nesama, yaitu nefes yang mendorong kita kepada Allah. Nah, nesamah inilah yang biasa dalam terjemahan bahasa Indonesia kita sebut sebagai kehendak. Orang yang mempunyai kehendak kuat itu berarti dorongan nesamahnya kuat. Anda di rumah meskipun ada banyak hal yang menarik gitu ya, ada teman ngajak jalan-jalan ke mall, nafsu itu akan menarik kita untuk hal yang menyenangkan diri kita, menyenangkan tubuh daging kita. Tetapi nesama ini akan juga muncul di dalam hati Anda untuk mendorong Anda untuk berani memilih apa yang lebih mendekatkan Anda, menguatkan roh. Maka Anda meskipun banyak godaan, wes toh nanti aku traktir gitu ya teman Anda. Tapi tiba-tiba Anda, Tuhan gimana ini Tuhan ya? Enggak. Sorry ya Ci ya, aku ada acara gitu ya. Meskipun ini menyenangkan, Anda akan ditraktir, lihat ini, lihat itu, tetapi ternyata nesama Anda itu berbicara melalui nurani Anda untuk berkehendak memilih datang ke Bindoman ini. Nah, itu yang disebut dengan kehendak yang lahir dengan hati yang baru. Bisa saja di dalam Bindoman Anda tiba-tiba juga nefes itu juga berwajah nafsu lagi. Misalnya ketika di ruangan ini, waduh khotbahnya Romo nggak menarik gitu ya. Lalu ada hembusan-hembusan yang dari kanan ini yang dinamai oleh orang-orang Ibrani dulu, orang dulu namai hembusan-hembusan yang membelokkan nesama ini, itu udah pulangan, nanti alasan pamit apa gitu loh. Gitu ya toh. Akal budi disetir oleh nesama itu supaya menjadi cerdas untuk menemukan alasan-alasan, dan itu lalu membelok garis hitam yang ke bawah. Nesama lalu menuju ke daging kembali. Itu yang disebut dengan nafsu. Tetapi kalau meskipun ada dorongan iblis, ada setan, ada roh jahat, ada kekejaman,
ada kepahitan, ada kerugian, ada kegagalan, ada macam-macam situasi di sekeliling tubuh kita yang juga mendorong, mengikis perasaan dan pikiran. Tetapi kalau kita berpegang pada nesama tadi, kehendak itu yang terus mencoba untuk ke atas, mendekatkan diri pada roh, maka disitulah kita menjadi pribadi merdeka. Maka di dalam cara pandang kitab suci, sebenarnya yang dimaksud dengan merdeka itu adalah ketika nesama ruah menjadi pusat kehendak kita. Apapun keadaannya, ketika rohku berkuasa menggembalakan tubuh, perasaan, pikiranku, disitulah kita menjadi pribadi merdeka. Konon Baradae setelah diajak untuk puji-pujian, berdoa, lalu oleh pengacaranya ternyata uang 1 M tidak lagi mampu membelenggu dia. Dia menjadi pribadi yang bebas di dalam roh, dan dia akhirnya menyediakan diri menjadi justice collaborator. Artinya aku akan berani meskipun risikonya sesudah ini pasti nggak akan jadi polisi lagi, dipecat. Kalau toh tetap jadi polisi juga nyawanya selalu terancam karena musuhnya menjadi banyak. Karena kuasa iblis itu seperti naga berkepala 7 bertanduk 10. Bayangkan tanduknya di mana? Kepalanya 10, tanduknya kepalanya 7, tanduknya 10, sisa 3 ini ya. Kalau tanduknya 1. Jadi ada yang macam-macam. Artinya sudah sulit dibayangkan. Jadi kekuatan naga yang wajahnya merah padam itu seperti baju Anda. Tapi ini merah yang cerah ya. Merah padam itu yang merah yang mengerikan. Merah yang mengerikan. Naga dengan merah yang mengerikan. Mungkin Anda lalu ingat barongsai ini ya. Naga yang akan menerkam bayi yang akan dilahirkan oleh sang perawan. Siapa sang perawan itu? Dia adalah sang ratu berselubung matahari, beralaskan kaki bulan, dan bermahkotakan 12 bintang gitu. Kira-kira begitu ya. Itu gambaran Rasul Yohanes untuk sulit menjelaskan tentang siapa Maria. Dia hidup sehari-hari bersama Maria, tetapi Maria adalah seorang perempuan dengan kemerdekaan yang tak tertandingi di antara para perempuan. Bayangkan gadis 14 tahun punya cita-cita, harapan yang berbunga-bunga bersama Yosef, tiba-tiba harus masuk dalam ruang gelap keaiban, aib, harus mengandung, dan dia tetap merdeka. Dia tetap mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendakmu, dan dia memilih apa yang terbaik bagi Allah. Karena nantinya mungkin saat itu sungguh-sungguh salib yang dipikul oleh Maria. Tetapi setelah salib itu bangkit, lewat dan menuju ke kebangkitan, maka segala orang yang rendah akan ditinggikan, saatnya akan tiba. Next. Maka kalau upacara siap gerak, menurut saya menarik juga itu ya. Sesuatu yang harus tegak berdiri di atas roh dan siap. Siap itu berarti selalu waspada untuk merespon setiap keadaan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keteguhan, tidak terombang-ambing oleh angin tadi. Maka di dalam Galatia 5 ayat 1 saya bacakan, saudara-saudariku, supaya kita sungguh-sungguh merdeka
Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat kedua, sesungguhnya aku Paulus berkata padamu, jikalau kamu hanya sekedar menyunatkan hatimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna. Ini bukan masalah sunat, kedagingan, formalitas, bukan. Aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Itu sama sekali bukanlah jaminan. Anda sudah melaksanakan aturan-aturan agama semuanya, belum tentu Anda menjadi orang merdeka. Maka saudara-saudari, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka di ayat ke-13. Next. Tapi ini saya selingi dulu. Santo Petrus juga ternyata juga sama ya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Jadi jabatan sudah jenderal, karena nefesnya itu lebih kepada kedagingan, maka jabatan itu tidak memerdekakan dia. Justru yang bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya dia itu seorang petani, rakyat biasa, tidak akan seheboh seperti ini. Sekarang ini seluruh Indonesia mentelengi YouTube, melihat ini besok apa, ini hari ini beritanya apa yang baru gitu ya. Saya punya teman Romo itu, saya tinggal tanya ke dia. Karena dia informasinya sangat lengkap dan detail, apa yang baru diketahui, apa yang baru dia info dari teman-temannya, dari berita gitu. Jadi memang betapa saya juga pernah mengalami begitu peristiwa aib pada saat orang terkenal menjadi orang yang, apalagi jadi Romo, berarti minimal orang satu paroki kenal ya. Aib, ketika aib itu sungguh kita dihancurkan. Tetapi ketika kita tidak merdeka, maka kehancuran itu akan justru membunuh kita, menenggelamkan kita di bawah permukaan air. Tetapi kalau kita bersama nezama untuk terus berpegang pada roh, maka kita akan berjalan di atas air bersama Yesus. Dan semuanya akan dipulihkan. Pasti itu sebuah pengalaman bagi kita semua. Semakin kita membela diri, semakin kita menutup-nutupi, semakin kita ini menimbulkan korban-korban baru, semakin kita tenggelam dan semakin tidak merdeka. Karena setiap hari harus berbohong, setiap hari harus melakukan korban baru lagi. Tetapi begitu kita merdeka bersama roh, maka kita ini bebas. Bayangkan Bapak Ibu, salah satu contoh yang saya alami, ketika saya sempat beredar berita, mungkin bagi Anda yang pernah dengar, ingat ini lagi yang sudah 20-an tahun yang lalu. Jadi ketika ada isu berita dan itu begitu meyakinkan, ada beredar di email, grup-grup email, karena belum ada WA waktu itu ya. Lalu beredar dari mulut ke mulut bahwa Romo Didik itu punya rumah di Malang, di sana hidup istrinya dengan anaknya, ada satu anak, dan Romo Didik ini dibuang oleh uskup ke Kalimantan. Pada waktu itu, bayangkan, dan saya kalau seandainya tidak ingat dengan ini, salib Tuhan, saya pasti sudah mati terbunuh dan tenggelam di dalam keterpurukan dan kekecewaan, kepahitan hidup, kemarahan, dendam kepada, mesti saya sibuk setiap hari mencari siapa yang menyebabkan ini semua.
Saya lalu setiap hari terbelenggu. Kalau saya sampai akhirnya ada hoax yang mengatakan Bu Erwina gitu misalnya ya. Bayangkan Bu Erwina di mana-mana akan menyakiti, membuat saya sakit gitu. Dan saya berusaha menghindari atau berusaha untuk bagaimana bisa membalas dendam kepada Bu Erwina. Saya terbelenggu roh dan jiwa saya. Saya tidak bebas. Tetapi begitu kita terus menyatukan, berpengharapan bersama Tuhan bahwa kebenaran itu berilah ruang untuk berhembus bebas, sehingga disitulah roh Tuhan bekerja dan kita juga bebas. Ketika saya ditugaskan di paroki tertentu, saya sebelum datang, Romo yang sebelum saya, yang saya gantikan itu memberitahu saya, Romo nanti minta maaf keadaan sangat enggak baik gitu. Loh kenapa Romo? Karena sekitar 20 keluarga kalau Romo yang mimpin misa dia tidak akan ikut di misa itu. Dan mereka akan terus menyebarkan bahwa supaya Romo segera dipindah dari paroki itu. Kalau saya tidak merdeka, saya akan bingung berdiri di mimbarnya di gereja itu. Tapi saya puji Tuhan dengan pengalaman tentang kemerdekaan di dalam roh, maka disitulah saya serahkan kepada Tuhan apa yang akan terjadi. Biarlah Tuhan yang menjelaskan kepada hatinya masing-masing, bukan urusan saya. Urusan saya adalah melayani paroki ini. Maka disitulah nanti pelan-pelan Tuhan akan menunjukkan justru Tuhan mempunyai kebebasan untuk berbuat, untuk mempertobatkan orang, dan kehadiran Anda akan justru semakin menjadi berkat. Maka saudara-saudari, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Next, di Galatia. Kamu dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama. Termasuk orang yang membuat Anda mengalami kepahitan, kasihilah dengan bebas dan merdeka. Maka justru Anda yang akan nyaman merdeka kalau kita tetap mengasihi orang. Tapi kalau tidak, Anda yang terbelenggu, orangnya yang merdeka. Coba kalau Anda membenci orang, maka orang yang Anda benci itu tetap merdeka, berkibar di mana-mana. Anda yang menderita karena membenci terus. Memelihara dendam dan kepahitan itu seperti menyimpan kotoran ayam di saku kita masing-masing gitu. Kemana saja kita ini bau busuk. Dan dikira bau busuk itu ada di luar diri kita, padahal ada di kantong diri kita sendiri. Maka jadilah anak-anak merdeka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Tetap kita diajak untuk bertobat, tidak usah rugi. Dendam, membenci itu adalah rugi, merugikan diri kita sendiri, membuat kita tidak merdeka. Next, maka ada dua definisi merdeka. Merdeka dari apa dan merdeka untuk apa. Merdeka dari penjajahan bahasa asing, tapi kalau dirinya sendiri tidak merdeka untuk berkembang, ya kemerdekaan itu menjadi sia-sia. Penjajahnya sudah pergi lalu saling menjajah sendiri, itu juga bukan kemerdekaan. Bagaimana kita merdeka dari kutuk dosa Adam? Dalam baptisan kita dibebaskan dari dosa asal. Karena apa? Sejak Adam jatuh dalam dosa, kedagingan kita ini sudah dipenuhi dengan kecenderungan dalam nefes itu seperti kebun
gandum yang juga tumbuh ilalang. Di antara nefes ada nafsu macam-macam. Kita dibebas merdeka dari belenggu perhambaan dosa. Kita bebas dari belenggu adiksi, apa yang mencandu di dalam diri kita. Kecanduan YouTube. Wah, ini sudah, kalau ndak buka YouTube ndak bisa tidur. Tetapi begitu buka YouTube malah tidak tidur. Itu banyak sharingnya begitu ya. Jadi demikian juga kecanduan-kecanduan lain. Lalu juga bebas dari perhambaan seperti bangsa Israel dari perhambaan Mesir. Bagaimanapun kita semua bukan sekedar bebas dari, kita membutuhkan kemerdekaan yang sejati, yaitu bebas untuk, merdeka untuk. Next. Merdeka untuk apa? Merdeka untuk tetap memuji dan mengasihi, memuliakan Allah dalam situasi apapun. Maka jangan pernah kita ini menjadi tidak merdeka ketika kita ini sedih, ketika kita ini mengalami kepahitan. Meskipun situasi seburuk apapun menghimpit ketubuhan, keduniawian, kedagingan kita, perasaan kita, pikiran kita tetap biarkan roh tetap bisa memuji dan mengasihi Allah. Merdeka untuk mengasihi sesama sehingga kasihku tidak ditentukan oleh dia ini baik atau buruk. Pokoknya tugasku adalah mengasihi kamu. Apakah kamu jahat ke aku atau tidak itu bukan urusanku. Aku merdeka untuk mengasihi kamu. Lalu merdeka yang ketiga adalah merdeka untuk bertumbuh, berkembang, kepribadian, diri, kemampuan, talenta kita untuk berkembang. Kalau di dalam bahasa Injil Lukas itu bertumbuh menjadi semakin besar. Besar itu bukan kecil, artinya ya jiwanya besar, semakin kuat, semakin sehat, semakin bertumbuh. Lalu juga semakin kuat, punya ketahanan. Bisa saja kita ini, tubuh kita menjadi besar, tinggi, lalu ekonomi kita juga besar, lebar, tinggi. Tetapi kalau kita tidak kuat, tetap itu semua tidak ada energi kekuatannya, rapuh. Itu semua nanti akan menjadi, ada saatnya justru menjadi bumerang di dalam kehidupan kita, menjadi dalam bahasa Injil menjadi kutuk, tidak menjadi berkat bagi hidup kita kalau kita tidak merdeka. Kuat, lalu yang kedua dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Terus mempunyai pengalaman dikasihi, pengalaman dicintai. Meskipun tidak ada yang memuji Anda, tetapi Anda selalu, aku dipuji dan dicintai oleh Allah, sehingga aku ada di sini. Merdeka untuk mewujudkan cita-cita, merdeka untuk bahagia. Itu Jepang itu terkenal umurnya panjang-panjang itu karena dia bebas untuk memilih bahagia dengan prinsip namanya ikigai, gitu ya. Ikigai itu pokoknya hal apa dalam 4 hal. 1, aku melakukan apa yang aku senangi dan menyenangi apa yang aku lakukan. Puji-pujian, kalau puji-pujian itu disambil mengeluh, menggerutu, ya enggak akan membahagiakan. Mencintai apa yang dilakukan dan melakukan apa yang dicintai. Lalu dia juga menganggap, meyakini untuk bahwa ini nanti yang menjadikan aku berharga. Jadi bagaimana apa yang kita lakukan menjadikan kita berharga. Berharga bagi orang lain, berharga bagi perekonomian kita, berharga bagi Tuhan. Dan selanjutnya nanti ada panggilan, ada hasil dan sebagainya ya. Nanti supaya enggak mengerjakan banyak hal tapi
itu hanya untuk mengeluarkan duit semua, ya itu nggak akan membuat bahagia. Tapi bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang kita cintai itu justru menjadi lingkaran yang mendatangkan rezeki, kesejahteraan bagi kita, meskipun tidak langsung. Anda tidak jualan di tempat ini, tetapi bahwa karena Anda sungguh-sungguh dicintai dan Anda melakukan itu dengan penuh cinta, sukacita, otomatis itu juga mengundang pasar. Maka itu nanti akan pasar menghargai apa yang kita kerjakan. Dan selanjutnya, ya, memilih bahagia, bebas untuk memilih. Loh, padahal istrimu kayak begitu, itu kok kamu bahagia? Loh, suamimu itu loh cerewetnya kayak gitu, jahat gayane selingkuhan ngono kok tetap kamu bahagia? Karena aku memilih bahagia. Bahwa kebahagiaanku bukan ditentukan oleh keadaan di sekeliling saya. Rohku memilih bahagia. Merdeka untuk itu, ya. Lalu merdeka untuk memenuhi panggilan pengudusan hidup kita. Bahwa hidup ini apa artinya ketika tidak menuju dan mengembangkan pengudusan diri. Lalu juga merdeka untuk menjadi pribadi yang kudus tentu saja. Merdeka untuk ambil bagian dalam rencana keselamatan Allah. Meskipun nampaknya kita hanya duduk hadir, tetapi kehadiran kita itu seperti setetes air di dalam samudra. Itu nampaknya apa artinya kalau secara ekonomi nggak akan bernilai. Tetapi di mata Allah setetes itulah, karena setetes-setetes yang hadir itu maka ada samudra itu. Samudra nggak akan ada tanpa setetes yang hadir. Maka kehadiran kita ini pun sudah sangat bernilai. Loh, kenapa kamu itu loh bukan leader, song leader gitu ya, worship leader, kamu bukan pengurus, kamu itu hanya duduk aja. Loh, aku duduk itu ambil bagian dalam rencana keselamatan Allah di komunitas ini. Tidak harus dengan menjadi pengurus, tidak harus, tapi kehadiran kita ini menjadi, maka nanti ada istilah baru, kolaborator di dalam komunitas ini. Itu adalah untuk ambil bagian di dalam rencana keselamatan Allah yang kiranya Tuhan memakai komunitas ini menjadi berkat darinya. Maka bagaimana pentingnya kita merdeka untuk ini. Jadi bukan hanya merdeka dari, tapi merdeka untuk. Ya, ini yang bawah ini saya kutipkan yang Galatia 1 tadi. Next, ya. Maka mari kita semua sediakan diri kita untuk dimerdekakan oleh Kristus. Bukan dimerdekakan oleh dunia. Dimerdekakan oleh Kristus. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, anak ini adalah Yesus, kamu pun benar-benar merdeka. Maka banyak kisah perempuan Samaria dimerdekakan oleh Yesus. Banyak orang, bahkan perempuan-perempuan dari Galilea yang mengikuti Yesus di jalan salib dimerdekakan oleh Yesus. Para murid dimerdekakan oleh Yesus. Dan sampai kita, Anda hadir di dalam perjumpaan ini karena dimerdekakan Yesus. Semoga kita semua menjadi para putri Tuhan Yesus yang sungguh merdeka, ya. Dan mengibarkan merah putih dalam baju Anda ini berkibar dengan dihembuskan oleh angin Roh Kudus, dan dia tetap berkibar mengibarkan kemerdekaan. Bahwa kita merdeka bukan karena hanya merdeka dari sesuatu, tapi juga merdeka untuk mengasihi. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Makasih banyak Romo Didi. Bapak Ibu yang terkasih, baik yang ada di ruangan ini juga yang ada di Zoom, semoga kita semua dapat benar-benar merdeka secara rohani dan juga seutuhnya di dalam Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman untuk Selasa depan.
kita akan membuat beda Bindoman Selasa depan karena pembicaranya adalah seorang MC liturgi independen dan pakar busana Gereja Katolik, di mana beliau biasa melayani para duta besar Vatikan, kardinal, dan uskup di Indonesia. Kira-kira siapa ya? Kalau orang Surabaya biasanya tahu nih. Iya, beliau adalah Bapak Albert Wibisono, seorang IO-nya Misa yang akan hadir dan menjawab berbagai pertanyaan tentang Misa yang selama ini kita belum mengerti. Maka Bindoman Selasa depan pujiannya akan dilayani oleh Kur Bunda Kudus, di mana kita akan melihat bagaimana hebohnya Kur Bunda Kudus dengan pujian-pujiannya yang sangat mengagumkan. Tema yang akan dibawakan adalah kurban bakaran zaman now. Mari Bapak Ibu kita saksikan belajar bersama-sama tentang liturgi bersama dengan Bapak Albert Wibisono. Untuk umat yang ada di Surabaya bisa hadir di tempat ini juga, kita akan hybrid seperti hari ini juga. Jadi bisa mendaftar ke Sekretariat Bunda Kudus. Kemudian Kamis ini tanggal 18 Agustus kita akan belajar bersama-sama dengan Bruder Mungsi Okarem tentang pengarahan cara menyusun renungan. Mungkin Bapak Ibu yang ingin belajar bagaimana menyusun renungan untuk di lingkungan atau di paroki dimanapun kita berada, boleh bersama-sama belajar di KADV hari Kamis ini. Bapak Ibu yang terkasih, tayangan ulang Bindoman dapat disaksikan melalui YouTube dengan channel Bunda Kudus, dan juga informasi-informasi yang lainnya yang ingin diketahui yang berkenanan dengan Bunda Kudus ada di Facebook, Instagram, dan Telegram dengan nama yang sama, yaitu Bunda Kudus. Paduan Suara Bunda Kudus menerima anggota baru. Bagi ibu-ibu dan saudari-saudari yang ingin bergabung, silahkan menghubungi Ibu Lili dengan nomor WA yang tertera di layar, dengan jadwal latihan setiap hari Senin dan Kamis jam 11 sampai jam 1 siang. Untuk informasi yang lainnya yang ingin yang Bapak Ibu ingin ketahui, bisa menghubungi Sekretariat Bunda Kudus seperti nomor WA yang ada di layar juga. Bapak Ibu yang terkasih, yang sangat kami harapkan boleh membantu kami dalam pelayanan kami di dalam Bunda Kudus. Bapak Ibu bisa mentransferkan donasinya melalui rekening BCA atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor 46456756774. Kami juga menjual barang-barang rohani dari Pater Robi Wawor. Ini salah satunya barang-barang Pater Robi Wawor yang mana hasil penjualan ini akan didonasikan ke gereja-gereja Yerusalem. Bapak Ibu yang ingin membantu pelayanan Pater Robi Wawor, silahkan memesannya di Ibu Agnes dengan nomor WA yang ada di layar. Banyak sekali, ini hanya salah satu contohnya, bisa dipakai untuk koleksi pribadi atau souvenir untuk teman-teman sahabat yang lainnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan pujian dan berkat dari Romo. Ibu-ibu yang terkasih dan juga Bapak yang hadir pada kesempatan ini, terima kasih Anda sudah bergabung, dan juga untuk teman-teman yang berada di Zoom yang tetap setia bersama komunitas Bunda Kudus. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung. Terima kasih Romo Didi yang sudah memberikan bagus sekali bagaimana kita tidak terbelenggu, baik itu di dalam dosa maupun juga kepahitan, kesedihan, kekecewaan, tetapi kita harus memperdekakan tubuh roh jiwa kita ya, supaya kita hidup penuh dengan sukacita dan berfokus untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini
kita akan merayakan kemerdekaan esok hari, tetapi kita karena jatuhnya pas hari Selasa ya, maka kita akan membawakan pujian ini. Dan di sini sudah ada para ibu bapak yang memakai semua bajunya merah putih dan membawa bendera-bendera kecil. Mungkin saya persilakan kali ya teman-teman dari komunitas Bunda Kudus, baik pemuji kami ya, untuk Lucy dan juga Ica bersama-sama di sini ya, biar rame-rame. Saya rasa mungkin kita kan tidak banyak umatnya, jadi sama-sama yuk pada ngelilingin tempat ini berdiri supaya teman-teman yang di Zoom juga bisa melihat ya. Dan pada kesempatan ini kemarin pada pembukaan gereja Yosafat itu sahabat kami dari Jakarta Yohanes yang hadir, maka pada pagi ini saya comot untuk di sini memeriahkan Indonesia Jaya ini. Dan untuk itulah mari kita berdiri semua mengelilingi tempat ini. Pak teman-teman yang ada di Zoom, untuk Anda bisa juga ikut berkibar-kibar begitu ya, khususnya untuk teman-teman baik yang ada dari Orlando, dari Texas, dari Pennsylvania, dari Jersey, dari Taiwan, dari Singapura, dari Padang, dari Telung Agung, dari manapun juga Anda. Salam merdeka untuk Anda semuanya. Merdeka! Ari Romo di sini sekali Romo. Oh enggak Romo. Romo ini pinter nyanyi Emo, ikut nyanyi. Monggo Romo. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. 1000 rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Apabila segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan dalam satu cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan dalam satu cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Hidup tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya.
tetap setia, membela negara Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Merdeka! Terima kasih. Romo memberi berkat, Romo. Berkat penutup. Ya, baik. Marilah kita akhiri pertemuan kita ini dengan mohon berkat Tuhan, supaya kita semua juga diubah menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi komunitas, bagi keluarga, dan dimanapun Anda berada. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Anda masing-masing, Anda sekeluarga, Anda sekomunitas, dan Anda dimanapun Anda berada, senantiasa mengobarkan kemerdekaan sejati anak-anak Allah, karena berkat Allah menyertai Anda, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih untuk teman-teman Pak Budi, Pak Rudi, Pak Yoyo. Tadi soalnya nggak kelihatan. Bu Ervina ya. Kita akan foto bersama. Suaranya bagus loh. Bu Honi. Ya, suaranya bagus. Bu Ervina. Bu Ervina selalu bagus nyanyinya. Ya, Gwen. Setuju. Ya. Silakan yang mau foto-foto di depan. Hari ini kita sudah bebas dari belenggu dosa. Kita bahkan menjadi lebih dari pemenang. Pada kesempatan ini saya juga berterima kasih untuk para donatur yang telah memberi buku-buku Romo Bayu, dan juga untuk persembahan bunga dari Maxmar, sangat indah, merah putih, dan juga untuk Anda yang belikan donatur baik itu dari Indonesia maupun teman-teman dari Orlando CS. Terima kasih untuk selalu membantu pelayanan komunitas Bunda Kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Bye Gwen. Good night. Bye ya Gwen. Good night. Ayo. Bye. Goodbye. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panji
kasih. Yosi. Teman-teman Zoom, teman-teman Zoom, terima kasih juga. Selamat malam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Sukses dengan bendungan. Sampai dengar suara saya. Boleh ikut ya? Mau berdiri situ bisa nggak? Gini yuk. Yang di depan kayak gini ya. Nah, model genit. Cheese. Sorry. Oke, asik. Ya, berdiri ya susah. Yang muda duduk, yang muda ya. Nah, kembangnya nggak kelihatan. Kembangnya maju no. Kembangnya nggak kelihatan. Oh, terima kasih. Oh ya.